Saudara, kita akan lanjutkan di sesi terakhir di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung menuju ke Bu Dr. Brian. Bu Dr. Brian, apa yang bisa Anda sampaikan terkait data yang disampaikan oleh ahli epidemiologi dan biostatistik UI, Pandu Riono, yang mengatakan bahwa 90% positif corona tidak bergejala? Ya, kalau dari yang saya ketahui dari jurnal-jurnal ilmiah, ini pengalaman dari negara lain ya, karena kita belum bisa menganalisa data yang kita punya. Ya. Kasus yang asimptomatis, yang kemudian di dalam di negara kita kemudian sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala, itu sekitar 25%. Mereka biasanya adalah mereka muda, ya masih produktif, usianya sekitar 30 sampai 39 tahun. Nah, sementara yang 80 sampai 86% itu adalah mereka bergejala tetapi self limiting, bisa sembuh sendiri. Sehingga ini gejalanya ringan-ringan saja. Misalnya? Mungkin gejalanya seperti gejala influenza. Oke. Ya, hanya anget-anget saja badannya, Oke. ada sakit menelan, mungkin ada batuk sedikit, batuk kering sedikit. Oke. Sering dianggap disepelekan oleh orang-orang. Ini gejalanya ringan. Nah, dia Itu 80%-an itu ya? 80 sampai 86%. Jadi dia self limiting, dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh. Sisanya yang sekitar 20% ini membutuhkan perawatan. Harus dirawat di rumah sakit karena gejalanya dia bisa gejala berat atau gejala sedang atau gejala berat yang sudah sesak nafas. Oke. Nah, kemudian dari yang 20% yang perlu perawatan ini, sekitar 4%-an ini mereka yang memang mempunyai risiko yang sangat tinggi. Biasanya usianya di atas 60 tahun, mempunyai penyakit komorbid, begitu kan. Datanya sama, kalau 4%-nya sama ya dengan Pak Pandu. Nah, ini yang 4% ini yang mempunyai risiko sangat besar untuk mati, meninggal. Baik. Angkanya itu bisa mencapai sekitar 30 sampai 40%. Baik, ini artinya versi pemerintah, versi Pak Pandu ada perbedaan. Ini jauh bedanya. Anda katakan tadi 86%, 4%-nya kemudian yang dari 86 itu 4%-nya ringan, tapi 86%-nya tanpa gejala. Sementara pemerintah sekitar 20%-an saja tanpa gejala. Bagaimana kemudian ada perbedaan ini, Pak Pandu? Mungkin Bu Brian salah kutip mungkin. Jadi betul 4% itu butuh perawatan rumah sakit. Itu yang kita estimasi. Iya. Sisanya itu kombinasi yang tidak bergejala dan bergejala ringan. Oke. Ya kan? Jadi 96%. Ya kan? Jadi 96% itu kombinasi antara ringan dan tidak bergejala. Dan ini yang paling membahayakan. Yang paling membahayakan adalah mereka menularkan. Ya. Ini yang membuat orang tidak paham bahwa betapa dahsyatnya penularan ini karena sebagian besar memang tidak bergejala atau bergejala ringan. Yang masuk rumah sakit kan sudah terisolasi, jadi tidak menularkan. Tapi yang di luar sana kalau tidak diisolasi, nah itu yang membahayakan. Baik, ini informasi penting nanti mungkin diuji apakah kemudian dari Bu Dr. Brian atau Pak Pandu. Tentu ini dua hal yang kemudian ada perbedaan antara pemerintah dan ahli. Saya ingin ke Bu Beben. Bu Beben, apa yang bisa Anda cermati dari sini? Ada data yang memang luar biasa yang disampaikan meskipun ada perbedaan antara ahli dan pemerintah. Sebenarnya datanya kalau kita baca nggak terlalu berbeda ya. Maksudnya cuma memang tiap negara jauh Bu Beben, 20% yang tidak bergejala dengan 90% yang tidak bergejala. Jauh sekali. Enggak, maksud saya tadi Pak Pandu itu bilang kan tidak bergejala dan bergejala ringan. Gitu. Yeah. Maksudnya untuk bergejala ringan itu orang mungkin bisa aja dianggap dia nggak bergejala. Maksudnya dia ignore lah. Itu sekitar 80%-an itu. Yang memang memerlukan sampai perawatan rumah sakit dan juga mungkin perawatan misalnya bisa di rumah. Itu ya sekitar 20%-an dan itu memang angka-angka itu sebenarnya bervariasi ya tiap negara. Kita baru mengetahui angka tersebut kalau memang pandemi ini udah usai, itu baru kita dapat angka yang akurat gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak beda itu antara dua. Singkat saja apa yang harus dilakukan di tengah data yang memang masih simpang siur, di tengah kemudian masih ada kekhawatiran jangan-jangan masih banyak positif di sana. Singkat saja karena waktu sudah habis. Ya, jadi intinya itu tes yang harus benar-benar diperbanyak. Walaupun memang Pak Presiden Jokowi itu mengatakan harus 10.000 targetnya, tapi saat ini kan masih terbatas ya. Iya. Dan kalau kita bandingkan dengan misalnya Australia aja itu bisa melakukan 300
50.000 tes sekarang dengan penduduk yang cuma 1/10-nya Australia. Indonesia baru sekitar kalau nggak salah 30 ribuan, 35.000 atau berapa 10. Jadi memang beda 100 kali lipat. Oke, jadi tes PCR dipercepat. Tes PCR dipercepat. Ya, diperbanyak. Oke, baik. Diperbanyak dan dipercepat. Terima kasih Bung Beben Benyamin, dosen senior Center for Precision Health, University of South Australia di Adelaide, Australia. Dan juga ada ahli epidemiologi dan biostatistik UI, Panduryono, dan juga Dr. Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.